Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadinil Mustafa al-Mukhtar wa ala alihi wa ashabil akhyar, amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi Kitabil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasulun nabiyil karim wa nahnu 'ala dzalika minasy syahidin. Alhamdulillah, sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita bertemu lagi, kita berjumpa lagi di dalam sebaik-baik keadaan insyaallah. Dan sebaik-baik keadaan itu adalah kita dalam keadaan sehat, kita dalam keadaan afiat, kita dalam keadaan beriman dan berislam, dan bahkan kita dalam keadaan selalu berada di dalam petunjuk Allah, di dalam taufiknya Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita termasuk di antara hamba-hambanya yang mau ruku, mau sujud, karena bentuk ketundukan dan kepatuhan kita kepadanya. Sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah, masih bersama saya Arsal Syah dalam segmen kita I Love Monday, I Love Myself. Sahabat Asa TV, pada kesempatan ini izinkan saya untuk mencoba mengajak diri saya pribadi dan juga sahabat sekalian untuk mengambil insight, mengambil pelajaran dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Namun saya ingin tegaskan dulu, ini bukan pembahasan tafsir ya. Kalau pembahasan tafsir di A1 ada segmennya sendiri dari ahlinya. Kalau saya mah bukan ahlinya. Ada di pembahasan tafsir itu di Asa TV itu ada Dr. Saiful Bahri. Kalau saya tidak ingin bicara tentang tafsir, tapi saya lebih ingin mencoba kita mengambil insight, mengambil pelajaran gitu, mengambil hikmah dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang nanti kaitannya adalah untuk bagaimana dari pelajaran itu kita mengintrospeksi diri kita. Kita menilai diri kita sendiri, ya kan? Adakah kita memenuhi kategori-kategori kebaikan yang diisyaratkan di dalam Al-Quran, di dalam ayat-ayat Allah, atau justru sebaliknya. Nah, sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam Al-Quran, di dalam surah At-Taubah, ya, dalam surah At-Taubah ayat yang ke-71, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'din ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa yuqimuna as-salah wa yu'tuna az-zakah wa yuti'una Allah wa rasulah ulaika sayarhamuhumullah innallaha azizun hakim. Allah mengatakan kepada kita di dalam ayat itu, dan orang-orang beriman, ya, wal mu'minuna wal mu'minat, orang-orang beriman baik laki-laki dan perempuan, ya, jadi mukmin laki ataupun perempuan, ba'duhum awliya'u ba'din, bahwa sebagian mereka adalah aulia bagi sebagian yang lain, ya, disebut ba'duhum awliya'u ba'din, sebagian mereka menjadi aulia bagi sebagian yang lain. Ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Ya, mereka itu adalah orang-orang yang ya'murun, ya, memerintahkan kepada kebaikan dan mencegah dari kemungkaran. Wa yuqimunas shalah, mereka juga orang-orang yang mendirikan atau menegakkan salat. Wa yu'tunaz zakah, dan mereka adalah orang-orang yang menunaikan zakat. Wa yuti'una Allah wa rasulah, mereka juga orang-orang yang taat kepada Allah dan Rasulnya. Ulaika sayarhamuhumullah, dan mereka itu menjadi orang-orang yang diberikan rahmat,
diberikan kasih sayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Innallaha azizun hakim. Dan sungguh Allah itu maha aziz, maha perkasa, dan maha bijaksana. Sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah, apa insight yang bisa kita ambil pelajaran dari ayat ini? Kalau saya melihat ada 3 pola gitu ya, di dalam ayat ini yang bisa kita ambil pelajaran. Pola yang pertama adalah Allah berbicara tentang mukmin. Ya. Jadi mukmin itu siapa sih? Ya, jadi ini bicara tentang identitas mukmin. Mukmin itu siapa? Kata Allah, wal mu'minuna wal mu'minat ba'duhum awliya'u ba'd. Jadi mukmin itu adalah ketika dia menjadi aulia bagi mukmin yang lain. Jadi itu identitas yang melekat. Ya. Ini bukan ciri ya, bukan karakter. Ya, karena karakter nanti di pola yang kedua aja. Jadi identitas yang melekat pada orang beriman itu, dia akan menjadi aulia bagi mukmin yang lain. Baik laki ataupun perempuan, ya, tua ataupun muda. Kata aulia itu melekat pada seorang mukmin, ya, menjadi identitas. Nah, lalu apa makna aulia di dalam ayat itu? Kalau di dalam terjemahan, ya, makna aulia itu disebut menjadi penolong bagi sebagian. Jadi mukmin itu menjadi penolong, sebagian mereka menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Kata aulia sendiri adalah bentuk jamak, bentuk singlenya atau bentuk tunggalnya adalah wali, ya, wali. Dan wali itu maknanya, makna kata wali secara leksikal, makna di dalam kamus itu ada banyak sekali makna. Di antaranya bahwa wali itu bermakna pelindung, ya. Jadi selain penolong, wali itu bermakna pelindung, pemimpin, ya, teman setia, bahkan kekasih. Gitu. Maka ketika disebut wali Allah itu kan maknanya dia adalah kekasihnya Allah, orang-orang yang dikasihi oleh Allah. Itu di antara makna kata wali. Ya. Jadi pelindung, pemimpin, penolong, teman setia, ya kan, kekasih. Nah, sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka ketika disebutkan mukmin itu adalah aulia bagi mukmin yang lain, berarti mukmin itu, ya, dia adalah pelindung, penolong, pemimpin, teman setia, kekasih, yang semua apa identitas tentang pelindung, penolong, teman setia, kekasih itu menjadi ciri khas, menjadi identitas khas bagi seorang mukmin. Ya. Nah, sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi mukmin itu aulia. Ya, mukmin itu adalah penolong. Mukmin itu adalah pelindung. Mukmin itu adalah teman setia. Mukmin itu adalah kekasih. Kekasih itu kan dia tidak akan membiarkan yang dikasihinya itu menderita. Kekasih itu tidak akan membiarkan yang dikasihinya itu sengsara. Kekasih itu tidak sudi dan tidak rela jika yang dikasihinya itu akan mendapatkan sesuatu yang mencelakakan dirinya. Gitu. Maka kemudian dia akan menjadi pelindungnya. Dia akan selalu berusaha melindungi dengan cara menolongnya. Ya. Itulah mukmin, itulah identitas orang mukmin. Tentu kita bertanya, jika kita mukmin, adakah kita memiliki identitas itu terhadap mukmin yang lain? Itu yang harus kita tanya, sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah. Itu pola awal, pola pertama di dalam ayat tersebut. Lalu pola yang kedua, Allah sebutkan yang menjadi ciri atau karakter dari mukmin yang punya identitas aulia tadi. Ketika Allah katakan, ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Jadi bahwa seorang mukmin yang aulia, yang dia melindungi, dia menolong, kan, itu pasti dia akan melindungi dari keburukan. Dia akan menolong
kan, dari segala macam bentuk kezaliman. Artinya dia akan menjadi penentang keburukan. Dia akan menjadi penentang dari segala macam bentuk kezaliman. Gitu. Maka kemudian karakter yang melekat pada dirinya disebut oleh Allah, ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Dia akan memerintah manusia kepada kebaikan dan mencegah manusia dari keburukan, dari kezaliman. Kenapa? Karena dia melindungi saudaranya dari segala yang buruk, dari segala macam bentuk kezaliman. Maka dia akan melawan, dia akan menentang segala macam bentuk kezaliman. Dan di saat dia menentang segala bentuk kezaliman, dia pasti akan mencintai kebaikan. Dia akan mengajak kepada kebaikan, menyeru kepada kebaikan, memerintahkan kepada kebaikan. Itu karakter pertamanya. Ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa yang berikutnya? Kita sambung setelah yang berikut ini. Saat hari Senin tiba, banyak orang yang merasakan malas dan tidak bersemangat menjalaninya. Tapi sekarang tidak boleh lagi terjadi. Tonton saja I Love Monday di Asa TV Indonesia. I Love Monday menghadirkan pembahasan mencerahkan dan aplikatif yang dikemas dalam I Love Myself, I Love My Job, I Love My Prophet, dan satu segmen spesial Solve with Love. I Love Monday setiap hari Senin jam 12.30 waktu Indonesia Barat di Asa TV Indonesia. Inspirasi keluarga Islami. Sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita sambung lagi kaji kita. Ya, jadi bahwa mukmin itu aulia, kan, bagi mukmin lain. Mukmin itu pelindung, penolong, kan, teman setia, kekasih, kan, yang care gitu, yang mau menjagain, mau ngelindungin, mau nolongin mukmin yang lain. Itu identitas melekat pada seorang mukmin. Dan di pola yang kedua, sebagaimana tadi saya sebutkan di dalam ayat itu, Allah sebutkan karakternya, gitu. Karakter mukmin yang aulia tadi. Gitu. Ya. Artinya apa? Bahwa dia punya beberapa karakter. Karakter yang pertama tadi disebutkan oleh Allah, ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Dia memerintahkan kepada yang ma'ruf, ya, dan mencegah dari yang munkar. Ma'ruf itu kebaikan yang bisa dipahami oleh manusia, oleh nuraninya, siapapun dia. Mau dia muslim ataupun non muslim, mau dia dari bangsa manapun, manusia itu punya nurani, dan nurani itu akan bisa memahami kebaikan yang disebut dengan kata ma'ruf. Jadi kebaikan yang umum sifatnya, universal. Begitu pula dengan kemungkaran. Kemungkaran itu adalah keburukan yang dia bisa dipahami dan dimengerti oleh nurani manusia. Tanpa perlu memahami yang lainnya, cukup dengan nurani, dia bisa memahami. Itulah mukmin. Jadi mukmin itu, ya, ketika dia memerintahkan kepada yang ma'ruf, mencegah dari yang mungkar, maka dirinya adalah pribadi yang mencintai kema'rufan dan membenci kemungkaran, mencintai kebaikan, kan, dan membenci keburukan. Kebaikan yang nggak perlu susah-susah untuk memahaminya. Cukup jadi manusia yang punya nurani, ngerti bahwa itu baik. Cukup jadi manusia yang punya nurani, dia ngerti itu buruk. Itulah mukmin. Maka kalau mukmin itu ngaku mukmin tapi nggak bisa memahami yang ma'ruf atau yang mungkar, berarti kan ada yang salah dengan nuraninya. Sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah. Begitu pula manusia pada umumnya. Jika ada yang mengaku manusia, nggak ngerti kebaikan, sesuatu yang umum bisa dipahami sebagai kebaikan, tapi dia nggak suka gitu. Itu aneh, manusia bukan. Ada keburukan yang semua manusia pasti tahu itu buruk, tapi dia nggak nganggap itu buruk. Itu juga aneh, itu manusia atau bukan?
Contoh paling gampang beginilah, sahabat. Berbakti kepada orang tua. Nggak perlu belajar agama. Tanya aja manusia, siapapun manusianya. Ya, kata dia mungkin orang tidak beragama. Gitu. Tanya, berbakti sama orang tua itu baik atau enggak? Pasti dia bilang, oh baik. Itulah yang dimaksud dengan ma'ruf. Gitu. Kebaikan yang bisa dipahami dengan kemanusiaan kita. Sama begitu pula ketika bicara keburukan. Ketika ditanya kepada siapapun orangnya, mencuri, mengambil milik orang lain, merampas hak orang lain, itu buruk atau enggak? Maka mau dia mukmin ataupun tidak mukmin, ya kan? Bahkan dia tidak beragama sekalipun ditanya, kalau ada orang merampas apa yang menjadi milikmu, itu baik atau buruk? Pasti dia bilang buruk. Gitu. Itu yang saya maksud dengan kemungkaran yang bisa dipahami, orang bisa ngerti ini jahat, ini buruk. Hanya dengan cukup jadi manusia saja udah ngerti itu buruk. Sahabat asli. Dan mukmin itu dia cinta. Kalau dia nyuruh orang berbuat ma'ruf, pasti dia cinta dengan yang ma'ruf. Ketika dia nyuruh cegah orang dari yang mungkar, pasti dia benci dengan yang mungkar. Lalu karakter yang kedua kata Allah, ya kan? Wa yuqimunas shalah. Ya kan? Mukmin itu, orang beriman itu dia menegakkan salat. Menegakkan salat. Menegakkan salat maknanya ya bukan hanya melaksanakan, tapi tegak. Salat itu tegak ketika apa? Ketika rukun-rukunnya dipenuhi. Karena rukun itu kan artinya tiang, sudut. Di sudut kalau bangunan itu, sudut itu isinya tempatnya tiang. Tiang itu yang menopang bangunan. Maka bangunan itu dengan tiang itu dia tegak. Begitu pula ketika bicara menegakkan salat, maka dia akan tegak jika tiang-tiangnya salat ditegakkan. Dan tiangnya salat adalah rukunnya. Nah, sahabat Asa TV yang dimuliakan. Lalu kemudian yang ketiga kata Allah, wa yu'tunaz zakah. Mukmin itu dia menunaikan zakat. Sahabat Asa TV, zakat itu menjadi ukuran, ya, menjadi ukuran bagi sifat dari kejiwaan seseorang. Yaitu apa? Adakah dia kikir atau tidak? Maka ulama mengatakan tidak dikatakan kikir seseorang yang menunaikan zakat. Jadi sesungguhnya ya kan, zakat itu ya kan, menjadi sebuah indikator kikir dan tidak kikirnya seorang mukmin. Jika dia menunaikan zakat, maka dia tidak kikir. Dan kikirnya bukan hanya kikir pada manusia, tapi dia tidak kikir kepada Allah. Maka ketika dia tidak membayar zakat, dia bukan sedang kikir kepada manusia, tapi dia sedang kikir kepada Allah, Khalik pencipta dirinya dan pemilik semua yang dia kikirkan. Maka ketika mukmin itu menunaikan zakat, menunjukkan bahwa dia bukan orang yang kikir. Mukmin itu bukan orang yang kikir. Lalu kemudian Allah sebutkan lagi ciri yang berikutnya, wa yuti'una Allah wa rasulah. Mukmin itu dia taat kepada Allah dan taat kepada Rasul. Di antara wujud dari taat kepada Allah dan taat kepada Rasul adalah bentuk ketaatan itu berarti dia melakukan apa yang diperintahkan. Nah, 3 ciri yang sebelumnya, ya, dari mulai ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar, menegakkan salat, menunaikan zakat, itu kan bagian dari ketaatan kepada Allah dan Rasul. Tapi kenapa kemudian diulang lagi gitu menjadi ciri keempat, yuti'unallaha wa rasulah. Seakan-akan ini menjadi sebuah sebuah penegasan gitu. Penegasan bahwa ya kamu sudah taat, kamu sudah sholat, kamu sudah mencegah kemungkaran, kamu sudah mengajak kepada yang ma'ruf, kamu sudah zakat. Ya, tapi ingat ya, bahwa ketaatan itu bukan hanya dalam bab pelaksanaan kita melakukan atau melaksanakan, tapi bahwa ketaatan itu juga di antara ukurannya, ya kan ada bab niat gitu. Dan ketika bicara bab niat, hal yang paling besar dari bab niat itu adalah bicara tentang keikhlasan. Maka seakan-akan gitu penegasan yuti'unallah wa rasulah untuk menegaskan apa yang sudah kamu lakukan itu, apa yang sudah kamu perbuat dari apa yang Allah perintah dan Rasulnya perintah yang sudah kamu lakukan itu, maka ikhlaskan gitu. Tegakkan dia kan
kokohkan dia dengan keikhlasan. Itulah ketaatan yang sesungguhnya. Ketaatan yang sesungguhnya adalah ketika kita melakukan yang diperintah dan meninggalkan yang dilarang dengan semangat, ya, karena Allah saja. Karena Allah saja, bukan karena yang selainnya. Bukan karena dunia, bukan karena ingin dikenal, bukan karena ria, bukan karena yang lain-lain, tapi semata-mata karena Allah. Ya. Karena apa? Ada orang-orang yang melakukan apa yang diperintah, meninggalkan yang dilarang, tapi semangatnya bukan Allah. Karenanya bukan karena Allah. Tujuannya bukan tujuan Allah. Seperti itu. Maka kemudian kalau kita buka di dalam Arba'in An-Nawawiyah, ya, hadis yang pertama kan jelas tuh. Ya. Ketika Allah katakan innamal a'malu binniyat, Allah ketika Rasulullah katakan, ya, kan itu hadis Nabi, ya. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasuli fa hijratuhu ila Allah wa rasuli. Faman kanat hijratuhu lid-dunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ma hajara ilaih. Hadis ini sebenarnya menunjukkan bahwa hatta yang dilakukan kebaikan yang diperintahkan Allah dan Rasulnya, motif dan tujuannya itu bisa berbeda. Ada yang motif dan tujuannya Allah dan Rasulnya, tapi ada yang motif dan tujuannya bukan Allah dan Rasulnya, selain Allah dan Rasulnya. Yang dalam hadis itu disebut dunia ataupun wanita yang ingin dinikahi. Sahabat tersebut. Maka ketika di ayat 71 surat At-Taubah tadi Allah sebutkan wa yuti'un Allah wa Rasul. Seakan-akan gitu, seakan-akan lagi-lagi ini insight ya. Menjadi sebuah penegasan dan penekanan bahwa taat itu tidak cukup kamu melaksanakan, tapi taat itu kamu harus ikhlaskan. Taat itu harus kamu luruskan orientasimu. Kenapa kamu melakukan ketaatan itu? Semata-mata karena Allah, untuk Allah, bukan karena yang selainnya, bukan untuk mendapatkan yang selain. Sahabat As-TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu cirinya. Lalu kemudian di pola yang ketiga di ayat itu Allah sebutkan, ulaika sayarhamuhumullah. Mereka itu adalah mereka itu, ya kan, akan diberi rahmat oleh Allah. Allah akan menyayangi mereka. Artinya buah dari keimanan yang diantara karakter iman itu 4 tadi gitu, memerintah kepada yang baik, mencegah dari yang mungkar, mendirikan sholat, menunaikan zakat, lalu kemudian taat kepada Allah dan Rasulnya. Buahnya itu apa? Allah akan menyayangi dia. Sayarhamuhumullah. Dan Allah akan memberikan rahmat. Allah akan memberikan kasih sayangnya kepada. Itu buahnya yang dia dapat. Dan kemudian Allah menutupnya yang dahsyatnya. Allah mengikat 3 pola di dalam ayat itu, ya, dengan kalimat akhir, ya, innallaha azizun hakim. Sesungguhnya Allah itu aziz dan hakim. Allah itu maha perkasa dan Allah maha bijaksana. Allah mengikat ayat itu, menutup ayat itu dengan asma-Nya, dengan namanya, dan dengan asma yang kuat sekali, yaitu Aziz dan Hakim. Sahabat Asa TV, lalu apa selanjutnya? Kita akan sambung setelah yang berikut ini. Menuntut ilmu adalah sebuah jalan yang akan mengantarkan manusia pada kemuliaan. Dengan ilmu, manusia mendapatkan panduan untuk berpikir dan bertindak. Untuk itu, Asa TV Indonesia menghadirkan Pustaka Asa, sebuah ruang pembelajaran sistematis bersama para pakar di bidangnya. Quranic Study Series, Quranic Life, Prophet Manner, dan berbagai bidang keilmuan yang dibahas dengan cara menyenangkan. Pustaka Asa hadir setiap Sabtu jam 19.30 waktu Indonesia Barat, hanya di Asa TV Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim, sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah. Masih bersama saya Arsal Syah dalam segmen I Love Monday, I Love Myself. Sahabat Asa TV, ya. Jadi ketika bicara ayat 71 dalam surat At-Taubah ini, tadi saya sebutkan ada 3 pola. Pertama, Allah menunjukkan tentang siapa sih mukmin, identitas orang mukmin itu dia adalah aulia bagi mukmin yang baik. Nah, seorang mukmin aulia ini dia punya karakternya 4 tadi. Ya. Merintah, ya kan?
menyeru kepada yang ma'ruf, pada yang baik, dan mencegah dari yang mungkar. Kemudian mendirikan sholat, menunaikan zakat, dan taat kepada Allah dan Rasulnya. Buahnya, pola yang ketiga, adalah Allah akan menyayangi dia. Allah akan mencintai dia. Ya. Dan tiga pola itu diikat ya, ibarat mohon maaf nih, ini hanya ibarat kita beli ketoprak gitu ya. Udah dibungkus, kemudian dikaretin. Karetnya dua lagi. Tapi bukan berarti karet dua, dia pedes ya. Artinya sehingga makanan itu terjaga gitu. Ya, ketopraknya bersih karena dia dibungkus, dan dibungkus pun kemudian diikat, terjaga dia kebersihannya, higienisnya. Begitu pula tadi tiga pola itu, ya, identitas mukmin, karakternya, ya, lalu kemudian buahnya itu diikat, dibungkus, ya kan? Diikatnya oleh Allah itu dengan asmanya. Dan asma yang dipakai Aziz. Aziz itu perkasa. Artinya apa? Siapa yang lebih perkasa dari Allah? Ketika Allah mengikat dengan keperkasaannya, nggak ada yang bisa membuka, melepas, atau memutus. Dan dia mengikat dengan kehakimannya, dengan kebijaksanaan. Bahwa Allah mengikat itu dengan penuh kebijaksanaan. Nah, sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu kemudian ketika kita bicara tentang bahwa jadi mukmin itu aulia, identitas kuatnya itu mukmin itu aulia. Mukmin itu pelindung, mukmin itu penolong, mukmin itu teman setia, mukmin itu kekasih bagi mukmin yang lain. Nah, penegasan-penegasan tentang aulia ini banyak sekali di dalam Al-Quran maupun di dalam hadis Nabi. Ya. Bahwa mukmin itu care gitu sama mukmin yang lain. Mukmin itu siap jadi pelindung, jadi penolong mukmin yang lain. Contoh misal, kita buka di dalam surat Al-Hujurat ayat 10 misalnya. Ini sering sekali ayat ini disampaikan dalam bab atau tema ukhuwah. Ketika Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim, innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun." Kata Allah, sesungguhnya mukmin itu bersaudara. Innamal mu'minuna ikhwatun. Mukmin itu bersaudara. Dan ketika bicara persaudaraan, maka persaudaraan orang beriman itu bukan persaudaraan karena nasab, karena darah, tapi persaudaraan karena iman. Dan persaudaraan karena iman ini lebih kuat daripada persaudaraan karena nasab, karena hubungan darah. Kenapa? Persaudaraan karena nasab bisa putus ketika beda agama. Di dalam Islam kan begitu. Ketika satu keluarga ada murtad, maka kemudian yang murtad itu terputus nasabnya dari orang tuanya. Tapi kalau kita bicara persaudaraan karena ikatan agama, karena Islam, dia nggak bisa diputus. Ya. Walaupun dia berbeda nasab, ya, beda nasab, tapi dia nggak, tetap punya ikatan, gitu. Nggak terputus. Ya. Ketika diikat dengan iman, maka sekalipun beda nasab, dia nggak terputus. Tapi kalau diikat dengan nasab, dia berbeda agama, dia putus. Sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah. Dan ketika disebut, ya kan, mukmin itu bersaudara, di antara konsekuensi persaudaraan itu kata Allah, fa'aslihu baina akhwaikum. Damaikanlah di antara mereka. Kalau disebut kata damai, berarti apa? Ketika ada sesuatu yang mengancam kedamaian, ketika ada sesuatu yang merusak kedamaian, ketika ada sesuatu yang mengganggu persaudaraan itu, maka damaikan mereka. Karena nggak layak mukmin itu cekcok, mukmin itu bertengkar, mukmin itu berpecah, tuh nggak layak. Kenapa? Karena identitasnya mukmin itu aulia buat mukmin lain. Ya. Identitas standarnya mukmin itu adalah dia menjadi pelindung, penolong, berkasih sayang dengan mukmin yang lain. Maka nggak pantas ngaku mukmin tapi dia berpecah, tuh nggak pantas. Maka ketika ada bibit perpecahan, ada bibit yang bisa mengarah kepada permusuhan dan lain sebagainya, kata Allah, damaikan. Damaikan. Fa'aslihu baina akhawaikum. Maka seandainya pun ada masalah, cuma dikasih waktu kan dalam hadis lain 3 hari. 3 hari itu manusiawi. Karena mungkin ketika habis cekcok, ada masalah, masih ada kesel-keselnya, bete-nya, mangkelnya. Ya, nggak apa-apa lah, itu manusiawi. Tapi setelah 3 hari selesai, hilang. Harus balik lagi. Gitu.
Jadi 3 hari itu adalah waktu untuk meredam kejengkelan, ya kan, dan segala kekesalan itu. Harus hilang. Dan setelah hilang, dia balik bersaudara lagi. Begitulah mukmin seharusnya. Jadi bahkan tanpa diselesaikan pun, dengan waktu dia akan selesai dengan sendiri. Dia akan hilang. Kenapa? Karena tabiat aslinya mukmin itu berkasih sayang. Ya kan? Dia kekasih. Gitu. Sahabat Asatif yang dimuliakan Allah. Atau di dalam ayat yang lain, Allah juga berfirman dalam surat Al-Anfal ayat 62. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wallazi ayyadaka binasrihi wa bil mu'minin. Kata Allah, bahkan dialah, ya kan, dialah Allah yang memperkuatmu dengan pertolongannya. Memperkuat Rasulullah. Dan Allah lah yang memperkuat Rasulullah dengan pertolongan Allah. Dan apa? Wabil mukminin, dengan keberadaan dari orang-orang beriman. Dengan pertolongan dari orang beriman. Jadi yang memperkuat Rasul itu bukan hanya pertolongan Allah, tapi juga orang beriman. Jadi orang beriman itu punya semangat tahun, gitu, saling menolong. Maka orang beriman itu ketika keimanan yang baik itu dia nggak pernah khawatir, nggak pernah khawatir. Mukmin itu nggak pernah khawatir ketika dia terzalimi sekalipun, dia nggak khawatir. Kenapa? Karena dia yakin saudara mukmin lainnya pasti akan nolong, akan belain dia. Jadi dia nggak takut. Sekalipun ada yang mencelakai dirinya, menzalimi dirinya. Kenapa? Karena mukmin lain akan menolong dia. Sebab mukmin itu jiwanya menolong mukmin. Sahabat Asatif yang dimuliakan Allah SWT. Gak khawatir nih. Justru, ya kan, yang perlu khawatir yang diharapkan pertolongannya, yang diharapkan kepeduliannya. Tolong apa enggak? Gitu. Sahabat Asatif. Itulah seorang mukmin. Kata Allah Subhanahu wa taala. Dia menjadi penolong. Itulah aulia. Atau misalnya di dalam hadis Rasulullah SAW disebutkan bahwa perumpamaan orang beriman itu, perumpamaan orang beriman dalam bab mencintai, mengasihi, dan menyayangi itu bagaikan satu tubuh. Kata Rasulullah begitu di dalam hadis Muslim. Masalul jasadi, dia seperti jasad, seperti tubuh. Dalam bab mencintai, mengasihi, dan menyayangi itu seperti tubuh. Di mana apa? Tubuh itu apabila ada salah satu anggotanya yang sakit, maka yang menderita sakit, merasakan sakit itu bukan hanya anggota tubuh yang sakit tersebut, tapi seluruh tubuhnya merasakan kesakitan itu. Dia akan merasakan demam, meriang, gitu, mengadu. Jempol kita nih, mohon maaf ya, jempol kita cantengan, ya. Ketika cantengan jempol kita, bukan hanya itu jempol yang merasakan sakitnya cantengan, tapi mungkin tubuhnya, seluruh tubuh akan merasakan demam ketika meradang, gitu. Atau ketika meringis, bukan jempolnya yang meringis, tapi ya kan, mulut kita ya, meringis. Ada kelihatan dari wajah kita ringisan itu, dan rasa ringis itu, ringisan itu, meringisnya kita itu karena kita merasakan kesakitan, dan kesakitan itu terdengar dari suara aduh, aduh, mulut, wajah menunjukkan ketidaknyamanan, tubuh suhunya menunjukkan kesakitan, ya kan? Mulutnya mengeluarkan suara bukti kesakitan itu dirasakan oleh tubuh ini. Walaupun penyebabnya hanya di ujung jempol sana. Sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah. Itu perumpamaan yang kata Rasul seperti itu. Nggak mungkin. Ya kan? Sakit mata, hanya mata yang merasakannya, tapi tidak anggota tubuh yang lain. Kecuali dia tubuh yang mati. Kalau tubuh yang mati, ya, bahkan mungkin ya, bukan tubuh yang mati lah, tubuh yang dibius. Maka ketika tubuh yang dibius itu, misalnya dibius lokal gitu di bagian yang sakit, ya, maka tubuh yang lain nggak merasakan bahwa yang lagi dibius itu sakit. Dibikin baal, dibikin dia nggak merasakan. Ya seperti itulah kalau ada mukmin, mukmin lainnya sakit, menderita, kemudian dia biasa-biasa saja, seperti dia sedang dibius. Sehingga dia nggak merasakan apa yang dirasakan oleh mukmin lain. Atau misalnya, sahabat Asa TV, ya kan? Di dalam hadis yang lain misalnya,
Rasulullah katakan dari Abu Hurairah, barang siapa membebaskan seorang mukmin dari satu kesulitan dunia, maka Allah akan membebaskannya dari kesulitan di hari kiamat. Barang siapa memberi kemudahan kepada orang yang berada dalam kesulitan, maka Allah memberikan kemudahan di dunia dan di akhirat. Barang siapa menutupi aib seorang muslim, maka Allah akan menutupi aibnya di dunia dan akhirat. Allah akan selalu, kata Rasulullah, Allah akan selalu menolong hambanya selama hamba tersebut menolong saudaranya sesama muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Muslim, Abu Daud, Tirmizi, dan Ahmad. Allah akan selalu menolong hambanya, ya kan, selama hamba tersebut menolong saudaranya sesama muslim. Sahabat asad. Jadi ketika kita misalnya punya mental aulia, siap bantu nolong saudara muslim kita, sesungguhnya itu bukan pemberian kita kepada saudara kita. Kita sedang ingin mendapatkan sesuatu untuk kita. Apa itu? Pertolongan dari Allah buat kita. Kita sayangi saudara kita lagi ngarepin sayang Allah untuk kita. Kita nolong saudara kita sedang ngarepin Allah nolong kita. Jadi kita melakukan itu semua dalam rangka untuk kepentingan kita. Bukan semata untuk saudara. Sahabat asatif yang menggunakan Allah. Jangan justru kita menjadi antitesis dari aulia. Apa itu? Kita sambung setelah yang berikut ini. Saat hari Senin tiba, banyak orang yang merasakan malas dan tidak bersemangat menjalaninya. Tapi sekarang tidak boleh lagi terjadi. Tonton saja I Love Monday di Asa TV Indonesia. I Love Monday menghadirkan pembahasan mencerahkan dan aplikatif yang dikemas dalam I Love Myself, I Love My Job, I Love My Prophet, dan satu segmen spesial Solve with Love. I Love Monday setiap hari Senin jam 12.30 waktu Indonesia Barat di Asa TV Indonesia. Inspirasi keluarga Islami. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah, kita sampai di session akhir. Masih bersama saya Arsal Syah dalam segmen I Love Monday, I Love Myself. Sahabat Asa TV, itulah mukmin, dia aulia bagi mukmin yang lain. Gitu. Jangan sampai kita menjadi, kalau tadi seperti orang dibius gitu, bahkan nauzubillah kalau sampai seperti mayat gitu. Mayat itu ya seluruh tubuhnya dicincang-cincang gitu, ditusuk-tusuk, disakiti, dia nggak ngerasain apa-apa, nauzubillah. Nah yang seperti ini antitesisnya. Gitu. Jadi kayak mayat, atau minimal kayak orang dibius lah. Apa itu? Kita buka dalam ayat 67 di surat At-Taubah, surat yang sama. Jadi sebenarnya sebelum Allah bicara tentang mukmin, Allah bicara dulu tentang antitesisnya mukmin. Siapa itu? Kata Allah dalam ayat 67 surat At-Taubah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Al-munafiquna wal munafiqatu ba'duhum min ba'din ya'muruna bil munkar wa yanhauna 'anil ma'ruf wa yaqbiduna aydiyahum nasullaha fanasiyahum innal munafiqina humul fasiqun. Kata Allah, munafik laki-laki, orang-orang munafik yang laki-laki dan munafik perempuan itu ba'duhum min ba'din. Jadi siapakah orang munafik itu? Orang munafik itu adalah orang yang antar sesama mereka ba'duhum mim ba'din. Antar mereka sama aja gitu. Yang satu dengan yang lain sama aja, nggak ada bedanya. Sementara mukmin itu ba'duhum auliya ba'din. Antar mereka dengan yang lainnya itu saling menolong, saling peduli. Tapi munafik antar mereka dengan yang lainnya sama aja gitu. Artinya apa? Sahabat Asa TV. Beda identitas mukmin dengan munafik itu hanya satu kata. Aulia. Ketika ada aulia di sana, dia mukmin. Ketika dicabut aulia itu, hilang aulia itu, dia munafik. Dan aulia itu apa? Semangat melindungi, semangat menolong, semangat peduli, semangat seperti teman sejati, seperti kekasih. Maka jika ada kemudian orang ngaku muslim, tapi kemudian dia nggak punya aulia dengan muslim yang lain, berarti seakan-akan aulia itu dicabut dari dirinya, maka jadilah dia bukan mukmin. Sebagaimana ayat ini, dicabut aulianya, jadinya bukan mukmin
tapi menjadi al-munafiquna wal munafiqat. Menjadi munafik dia. Hilang aulianya tuh, itulah menjadi penyebab dia munafik. Gitu. Tidak ada lagi rasa kasih sayang, tidak ada lagi apa kepedulian, tidak ada lagi keinginan menolong, membantu siapapun yang teraniaya, bahkan harta temannya sendiri. Maka kita saksikan, ya kan? Orang munafik itu sesama munafik, ketika dia bertentangan, dia siap untuk saling menegasikan, bahkan saling bunuh pun mereka bisa. Munafik itu. Jadi ketika teman yang dulu teman sejalan, tapi kemudian eh, sekarang beda gitu, itu bisa saling saling menghancurkan, walaupun teman, walaupun dulunya jalan bareng, bisa saling menghancurkan. Mukmin nggak akan begitu, sahabat asatif yang boleh Allah SWT. Maka kemudian, ya kan, Allah sebutkan, ba'suhum bainahum syadid tahsabuhum jami'an wa qulubuhum syatta. Orang mukmin itu kata Allah, permusuhan antar mereka itu sangat kuat, sangat hebat. Tahsabuhum jami'an. Kita mungkin ngelihat mereka tuh seakan-akan jalan bareng. Wah, qulubuhum syatta, tapi sebenarnya hati mereka tuh berpecah. Seakan-akan satu barisan, tapi sebenarnya mereka sendiri apa? Berpecah, punya kepentingan sendiri-sendiri masing-masing. Begitu beda kepentingannya atau kepentingannya terganggu dengan yang lainnya, oh bisa saling makan. Gitu. Sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah. Dan kita menyaksikan hal itu hari ini. Sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah. Itu identitas melekatnya. Lalu apa cirinya? Jika mukmin cirinya ada 4 tadi, di munafik ini Allah cabut 2 cirinya, masih ada 2 tapi bertolak belakang. Apa cirinya? Ya'muruna bil munkar wa yanhauna 'anil ma'ruf. Ciri pertama tuh, karakter pertama munafik, dia sama-sama ya'muru dengan orang mukmin, tapi kebalikan. Mukmin dia memerintah, kan, menyuruh kepada yang baik, mencegah dari yang buruk. Kalau munafik itu sebaliknya, nyuruh kepada yang buruk, cegah dari yang baik. Dia nggak suka melihat orang berbuat baik itu, dia nggak suka. Dia nggak suka ketika melihat kondisi membaik itu, dia nggak suka. Ingin dibikin rusak terus. Dia seneng banget kalau ada orang, ya kan, yang melakukan keburukan, dan bahkan dia ngomporin untuk berbuat buruk. Seneng mecah belah, seneng untuk apa, bikin suasana damai itu jadi ramai, jadi ribut. Gitu. Itu munafik. Sahabat Asa TV. Itu karakter mereka yang pertama. Lalu karakter yang kedua, wayak biduna aidiyahum, kata Allah. Mereka mengepalkan, menggenggam, ya kan, tangan mereka. Menggenggam tangan itu, para mufassir itu mengatakan mereka kikir, nggak mau bagi gitu. Jadi kebalikan, kalau mukmin tadi kan wa yu'tuna zakah. Mereka mau berbagi. Kalau munafik enggak, bakhil dia kikir, dia pelit. Sahabat asatif. Jadi kebalikannya. Cuma 2 itu doang karakternya. Ada 2 yang apa? Yang enggak, kalau mukmin kan 4. Kalau tadi kan ya'muruna bil ma'ruf, lawannya ya'muruna bil munkar. Kalau yuti apa wa yu'tuna zakah, lawannya adalah dia kikir tadi. Tapi yang kedua dan keempat, wa yuqimunas shalah, nggak disebutkan di karakter orang mukmin yang menjadi lawannya. Kenapa? Orang munafik itu kan casingnya kan Islam ya. Kan dikatakan munafik karena casingnya Islam. Artinya apa? Boleh jadi dia sholat. Boleh jadi dia sholat. Tapi sholatnya nggak dianggap sama Allah, sehingga nggak dimasukin di situ. Nggak dimasukin di karakter mereka. Nggak masuk. Gitu. Sholat, mungkin dia sholat. Tapi tadi, sholatnya mungkin sekedar sholat, nggak ditegakkan sholat. Sekedar sebagai sebuah perbuatan harian saja. Nggak dianggap sama Allah sholatnya. Sehingga apa? Nggak dimasukin, nggak dicantumin, dicabut. Ya kan, kata sholat itu dari ayat tentang munafik. Lalu karakter yang keempat, kalau di mukmin disebutkan yuti'unallaha wa rasulah, maka orang munafik nggak ada tuh di situ. Kenapa? Karena sama. Gimana dia mau taat kepada Allah dan Rasulnya? Wong yang diperintah Allah justru dia nggak kerjain, yang dilarang Allah dan Rasul justru itu yang dia kerjain. Ya'muruna bil munkar wa yanhauna 'anil ma'ruf. Sahabat Asa TV. Gimana berharap
berharap mereka mengikhlaskan ketaatannya. Uang taat aja enggak. Seperti itu. Jadi, ngelaksanain perintah aja enggak. Gimana mau diharapkan mengikhlaskan yang dilaksanakan? Kalaupun ada yang diperintahkan dia laksanakan, jauh dari keikhlasan. Gitu. Sahabat Asad TV yang dimuliakan Allah SWT. Ngeri ya, itu karakternya. Pola keduanya. Lalu pola ketiganya dari ayat ini apa? Allah sebutkan buahnya bagi munafik, sebagaimana disebutkan buahnya bagi mukmin. Apa buahnya munafik? Kata Allah, nasullaha fanasiyahum. Sebagaimana mereka melupakan Allah, maka Allah akan melupakan mereka. Gitu. Allah para melupakan mereka. Ada apa-apa sama dia mengalami kesulitan, kecelakaan, keburukan di dunia, apalagi di akhirat. Allah lupain dia, sebagaimana dia ngelupain Allah. Sebagaimana dia nggak taat kepada Allah, sebagaimana dia seakan-akan nggak tahu kebaikan yang diperintahkan, yang dilakukan justru keburukan. Allah lupakan dia, Allah nggak ingat-ingat dia. Kalau mukmin Allah sayangi, bukan cuma diingat, disayangi. Ini jangankan disayang, dilupain. Dan penutup ayatnya Allah tutup dengan innal munafiqina humul fasikun, penegasan. Jadi ketika bicara ibarat ketoprak tadi gitu ya. Bukan dibungkus, justru ditegasin keburukan isinya. Kata Allah apa? Innal munafiqin, sesungguhnya orang-orang munafik itu humul fasikun. Mereka semua itu adalah orang fasik. Fasik itu apa? Fasik itu definisinya di dalam Islam khuruj min taatillah, keluar dari taat kepada Allah. Dan orang fasik itu kedudukannya sama dengan orang kafir di dalam neraka. Sahabat. Nah, jika beda antara mukmin dengan munafik itu hanya satu lagi, bahkan di dalam Al-Quran disebutkan innal munafiqina fit darkil asfali minan nar. Orang munafik itu letaknya bukan hanya di neraka, tapi di neraka yang paling ekstrim gitu. Neraka itu udah ekstrim, ini neraka yang paling ekstrim. Sahabat Asa TV. Maka jika beda antara munafik dengan mukmin itu di aulia, maka mari kita tanya, sudahkah kita peduli kepada saudara-saudara kita, mencoba menolong, memperhatikan mereka, seperti kekasih yang kita tak ingin mereka menderita? Hari ini Palestina dalam kondisi seperti itu. Bagaimana sikap kita terhadap mereka? Maka sahabat Asa TV, ya, tak perlu kita menolong Yahudi, tak perlu kita menolong Israel untuk menunjukkan bahwa kita munafik. Cukup ketika kita nggak mau tahu, nggak mau peduli, apalagi sampai memfitnah, apalagi sampai membicarakan keburukan, memfitnah, orang-orang Palestina, memfitnah para pejuang Palestina. Itu sudah cukup untuk menunjukkan bahwa aulia itu nggak ada di diri kita terhadap orang-orang Palestina yang dia mukmin. Ketika tidak ada aulia pada diri kita, berarti apa? Yang nggak ada aulianya, al-munafiqun. Sahabat Asa TV. Ya bagaimana? Aulia itu melindungi, aulia itu menolong, aulia itu menjaga, aulia itu menyelamatkan. Ini justru memfitnah, ini justru tidak mempedulikan, ini justru mengabaikan. Berarti kan nggak ada aulia pada diri sahabat. Nauzubillah minzalik. Dan sebagai penutup, satu hadis Rasulullah SAW menjadi penegas. Apa kata Rasulullah? Malam yahtamu bi amril muslimin falaysa minhum. Barang siapa yang nggak peduli, yang nggak mau tahu, dia dengar, dia tahu, tapi dia nggak mau tahu urusan kaum muslimin, apa yang menderita dirasakan kaum muslimin, falaysa minhum, kata Rasulullah. Maka dia bukan bagian dari orang Islam. Sahabat Asatif yang dimulakan Allah. Yuk kita tanya, kita mukmin atau munafik? Ada aulia atau tidak di dalam diri kita terhadap mukmin yang lain? Itu yang ingin saya sampaikan pada kesempatan ini. Jika kita sesuai tema segmen hari ini kan, I love Monday, I love myself. Jika kita cinta pada diri kita, yuk buktikan bahwa ada aulia pada diri kita kepada muslim yang lain. Jika ada aulia, berarti kita mencintai diri kita. Kenapa? Karena begitu kita mencintai saudara kita, kita melindungi, menjaga mereka, Allah akan melindungi kita, Allah akan menjaga kita, Allah akan menyelamatkan kita. Dan
Orang yang mencintai dirinya adalah orang yang ingin dirinya selamat. Mudah-mudahan Allah jadikan kita satu di antaranya. Sahabat Asa TV, wallah alam bisawab. Semoga Allah berkahi kita semua. Semoga Allah tanamkan dan kuatkan aulia di dalam diri kita sampai kita berjumpa dengan Allah nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.